moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufia Mabatun Pianti Panjaitan dengan NIM 2115050030. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 10, yaitu tentang prinsip ekonomi Qur'ani. Yang dimana prinsip ekonomi Qur'an merupakan bagian ekonomi Islam berdasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'had. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Kemudian dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk ekonom yang berakal dan berbudi, setiap orang bercita-cita dalam meraih kesejahteraan hidup. Sebagai orang yang beragama Islam, tujuan hidup yang ingin diraih yakni tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Kemudian pembahasan kedua yaitu tentang pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi utang piutang dan penafsiran surah Al-Baqarah ayat 282. Di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hutang sebagai uang yang dipinjamkan dan piutang sebagai uang yang dipinjamkan yang dapat ditagih dari orang lain. Hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam menurut pasal 1754 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis keadaan yang sama. Kemudian masuk pembahasan yang kedua yaitu definisi jual beli dan penafsiran surah Al-Baqarah dalam ayat 275. Jual beli merupakan aktivitas transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli merupakan akad transaksi praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Karena pada intinya jual beli adalah proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk sama-sama mendapatkan benefit atau manfaat. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian zakat dan penafsirannya surah ayat Taubah ayat 60, di mana di sini di dalam buku pedoman zakat menjelaskan bahwa makna zakat menurut bahasa berarti nama kesuburan, tambah besar, tahara, dan kesucian. Kemudian berkah, keberkahan, dan tazkiyah atau tetur kesucian. Sedangkan zakat menurut syara adalah pemberian suatu wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Syekh Muhammad di dalam bukunya yang berjudul Fatwa Zakat memberikan definisi bahwa zakat merupakan menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Segala sesuatu yang bertambah jumlahnya dan berkembang dengan pesat disebut zakat. Kemudian adapun zakat menurut istilah, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan ataupun pihak tertentu. Sekian dari materi kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.